Silakan dicoba. Selamat sore. Bagaimana perjalanan dari jalan ke sini kan? Banjir sih kak. Oh iya, karena Iya, soalnya hujan. iya hujan, musim hujan. Oke, itu namanya keadaan sehat atau bagaimana? Gimana kak? Untuk keadaannya sehat atau bagaimana? Alhamdulillah sehat sih kak. Cuman kemarin habis kehujanan sih kak. Oh, iya. Kalau di semalam karena musim hujan kayaknya ya. Oke. Lalu pertama-tama saya akan mengenalkan nama dan profil saya. Perkenalkan, nama saya Faisal Akbar yang akan membimbing masalah kakaknya ini boleh dipanggil Kak atau Mas, sama saja intinya. Di sini sebenarnya saya akan menjelaskan untuk sesi konseling pada sore ini, yaitu yang pertama untuk waktu. Untuk waktu itu kita kemungkinan antara 30 sampai 40 menit kan ya, sesuai kesepakatan. Lalu yang kedua yaitu asas kerahasiaan. Dalam suatu sesi konseling itu terdapat asas kerahasiaan yang wajib saya jaga karena itu merupakan profesi kakaknya. Jadi tenang saja untuk kakaknya, jangan khawatir untuk permasalahan yang kakak ungkapkan akan bocor atau akan kemana-mana, itu tenang saja karena itu tugas saya untuk menjaga. Kalau boleh tahu, sebelumnya kita hanya kenalan di WA saja ya kak ya. Belum tahu detail nama dan untuk yang sekarang dijalani kuliah kah atau bekerja, boleh dijelaskan? Saya namanya Davina Syafutri kak. Biasa dipanggil Davina. Saya di sini kuliah sih kak. Kebetulan saya asalnya dari Jogja. Oh Jogja, iya ya. Sangat jauh ya soalnya. Iya jauh. Ya. Di Jogja gak ada kampus kan atau kok? Ingin di Malang sih kak, soalnya aku tertarik di Malang. Kan aku di Malang ini kan sebenarnya nggak ada kuliah nih kak. Cuman waktu itu kayak kok tiba-tiba banget aku kepilih di Malang. Cuman asal-asal pilih gitu loh kak. Jadi ya udah. Jadi iseng-iseng. Iya. Selanjutnya boleh diceritakan masalah kakaknya ingin sampaikan, saksikan saja. Aku merasa kurang percaya diri sih kak waktu semenjak kuliah ini. Masalah kurang percaya diri itu yang membuat kakaknya untuk datang ke sini itu dengan rasa paksaan atau dorongan atau bagaimana kak? Datang ke sini. Dorongan sih dari diri sendiri bahwa aku tuh ingin cerita aja. Aku tuh sebenarnya kenapa aku merasa gak percaya diri. Oh, berarti kan harus bukan paksaan berarti kak ya. Lalu untuk harapannya bagaimana kakaknya? Harapannya sih semoga aku jauh lebih baik ya kak. Aku bisa hilangin rasa percaya diriku, bisa mungkin aku harus gimana ke depannya. Ya, makanya itu yang kakak inginkan setelah melewati sesi konseling ini ya. Oke, izin untuk mengambil catatan sebentar saya. Tag video ya lo Faisal coba catatan. Lu penantang di Bu, ngomong ya render. Lu iki lo set tag video sik.
kakak jalani kenapa? Jadi itu aku merasa kayak waktu kuliah ini ngerasa kurang percaya diri gitu loh kak. Iya. Dan nanti soalnya kenapa? Karena kan aku belum terbiasa dengan lingkunganku sekarang. Jadi tuh ya udah aku ngerasa kayak aku harus gimana ini? Aku kurang percaya diri. Aku mau ngelakuin sesuatu tuh kayak ngerasa takut gitu loh kak. Oh, merasa takut. Berarti karena kurangnya percaya diri itu yang membuat kakaknya ini takut. Kalau boleh tahu, takutnya itu takutnya bagaimana kak? Takut memulai sih kak. Aku takut dampaknya tuh yang kayak nanti aku coba ini malah akunya dampaknya gini gitu loh, dampaknya malah jelek gitu loh kak. Padahal kan orang kalau kita belum mencoba itu kan kita belum Iya. tahu kita gimana. Jadi aku takut aja. Aku sudah overthinking kayak nanti aku kalau coba malah gini gitu kak. Jadi di pikiranku tuh sebelum coba tuh aku udah mikirin efeknya ke aku tuh apa. Jadi untuk takut itu yang misalkan takut memulai, terus keluarnya kita overthinking. Nah, untuk contoh yang kakaknya ini takut untuk memulai itu apa kak? Kegiatan apa ini? Atau gimana kak? Oh iya, itu ya kak. Aku tuh kan waktu semester, kan aku sekarang masih semester 1 Oh ya. iya. Nah, aku tuh kalau di kelas kan sudah sering kayak maju buat presentasi gitu kan. Nah di situ tuh aku udah ngerasa takut. Padahal dulu waktu aku SD atau waktu aku masih sekolah tuh aku udah terbiasa sama orang banyak, bukan tampil sih, berhadapan dengan orang banyak gitu loh kak. Tapi nggak tahu kenapa waktu kuliah ini aku mau presentasi pun aku merasa takut. Untuk rasa takutnya itu berarti bukan dari bawaan dari dulu kayak misalnya baru masuk ke kampus ini ya. Boleh diceritakan dulu pada saat masih SMA itu apakah pernah mengalami hal seperti ini juga kan? Atau enggak atau bagaimana? Enggak sih kak, karena aku dulu waktu TK itu ya sudah sering kayak aku kan suka apa ya namanya bukan suka sih, punya hobi suka nyanyi gitu kan kak. Jadi dulu waktu TK tuh aku sering diikutin kayak nyanyi gitu kak. Jadi tuh kan itu berhadapan dengan banyak orang kan. Jadi emang awalnya tuh aku rasa kayak takut gitu loh, kayak canggung, kayak apa grogi gitu loh waktu pertama kali ketemu sama orang. Tapi lama-lama tuh aku merasa kayak ya udah biasa aja gitu loh. Nah waktu TK itu aku sering ikut lomba-lomba nyanyi gitu. Terus waktu SD pun sama, aku juga sering ikut lomba. Terus aku merasa kayak ya udah biasa aja gitu loh. Terus waktu SMA itu SMP SMA itu aku udah jarang ikutin kayak lomba-lomba gitu. Soalnya dari aku sendiri kayak aku nggak mau lah kayak hobiku aku apa yang namanya aku kembangin. Udahlah aku seneng aja biar aku aja yang tahu atau orang-orang terdekatku yang tahu. Jadi ya udah aku hanya fokus ke sekolahku aja waktu SMP SMA. Tapi aku ya udah biasa aja kalau suruh maju atau suruh ngerjain tugas di depan itu ya udah biasa aja. Rasa percaya diriku juga ya udah biasa aja gitu kan. Nah terus waktu kuliah ini apa karena memang aku mempunyai teman baru, lingkungan yang baru, yang menurut aku tuh aku merasa masih belum bisa adaptasi gitu loh. Iya, Jadi iya. aku merasa takut gitu. Nah takutnya tuh aku gimana ya, sampai kepikiran gitu loh kak. Bahkan pernah ya kak, aku besoknya nih presentasi aku malamnya tuh gak bisa tidur karena aku mikirin besoknya aku gimana ya majunya, aku takut deh nanti kalau gini gitu. Berarti rasa kamu percaya diri itu sebelumnya mulai TK sama SMA itu belum ada pada kayaknya ini ya. Sudah ada, cuman saat Oh. ini rasa Terus percaya diriku tuh kayak ini menghilang terus munculnya kurang percaya diri ini ya yang membuat kakaknya ini sampai overthinking terus ya kayak tadi katanya ya sampai jam tidurnya tapi terganggu juga ya karena gara-gara karena orang baru pada kuliah ini. Terus
Terus apa yang dirasakan pada saat kurang tidur itu kan? Karena kepikiran. Aku pernah ya kak ya waktu itu kayak apa ya, presentasi yang menurut aku tuh dosennya kayak lumayan, iyalah lumayan galak, yang teman-teman pun kayak ngerasa wah dosennya ini galak banget lagi gini kan, otomatis aku ngerasa takut ya. Nah waktu itu pernah kak aku tidur, tapi tuh aku ngerasa waktu tidur tuh ngerasa di posisi aku presentasi gitu loh kak, jadi kayak semacam apa mimpi, Terbawa mungkin ya. mimpi berarti ya. Iya mungkin karena sebelumnya tuh ada kelompok sebelumnya tuh yang dimakan habis-habisan kan Iya, biasanya. iya. Jadi aku waktu besoknya mau presentasi tuh aku merasa kayak waktu tidurku itu aku merasa kayak di posisi aku presentasi, dosennya malah apa ya membantai habis-habisan kelompokku gitu. Jadi aku sampai pernah aku tidur itu ngerasa kaget sendiri, wah ternyata ini cuma mimpi. Aku pikir aku merasanya tuh waktu presentasi ternyata cuma mimpi. Jadi karena terlalu dipikirkan sehingga sampai tidur pun terbawa mimpi juga ya. Ya, aku bahkan sampai semalam tuh belajar terus gitu loh kak buat persiapan besok. Tapi ada rasa kayak takutnya juga, malah nggak bisa fokus, mengganggu belajarku. Sampai belajar ya kayaknya. Iya, sekarang kan gitu kak. Iya. Lalu pada saat keesokan harinya itu bagaimana? Pada saat presentasi. Nah, waktu besoknya tuh ya kak, aku udah mulai presentasi ya. Tapi mungkin karena di kepala aku tuh sudah apa ya campur aduk gitu, memikirkan banyak hal. Aku ngeblank waktu presentasi itu. Yang harusnya aku bisa menampilkan semaksimal mungkin, malah aku di pertengahan tuh malah ngeblank gitu kak, sampai pernah dibantu sama temanku. Ibu kamu tadi lupa baca ini. Karena di situ aku posisinya kayak, aduh ini gimana. Soalnya dosen pun kayak ngeliatin gitu loh. Aku tambah takut banget ini. Aku harus ngomong apa gitu. Akhirnya karena temanku yang mengingatkan, aku mencoba untuk tenang, lanjutin presentasiku. Dan hasilnya maksimal berarti ya. Ya, menurut aku sih kurang maksimal karena akhirnya di pertengahan rasa kayak ngeblank gitu kak. Iya. Lalu selain itu efek dari kurang percaya diri ini Aku merasa itu sih kak, karena aku gak percaya diri ya. Aku mau memulai sesuatu tuh jadi kayak bingung gitu loh, gak mau. sama efeknya pun di luar kampus juga ya. Aku kalau di luar kampus sih belum terlalu eksplor sih kak, karena aku di luar kampus juga punya tempat. Aku kan punya teman dari satu sekolah dulu. Jadi kalau di luar kampus tuh biasa aja, cuma kayak di kampus. Oh, berarti efeknya ini hanya pada lingkungan kampus saja ya. Di luar pun tidak sampai ke bawah gitu ya. Lalu kita akan apakah pernah cerita ke teman-teman lain atau ke teman-teman kampus untuk permasalahan yang kakak ini hadapi? Belum sama sekali tuh. Tetapi pernah ada keinginan untuk cerita atau bagaimana? Aku nggak berani cerita sih Pia, soalnya kayak mungkin mereka mikirnya kayak kamu ini lah baru semester 1 aja lah kayak gitu. Mungkin pikirku kayak teman-teman ini berapa kayak gitu, jadi aku nggak berani cerita. Kayak yaudah ayo senang aja, aku aja yang tahu. Dan aku udah coba sih beberapa kali kayak aku harus gimana, cuma aku ya bingung sama diriku sendiri harus gimana. Tetapi apakah di kampus di kelas kakak ini ada teman yang mulai peka terhadap perilaku yang kakak ini alami atau bagaimana? Enggak sih, Belum ada. belum ada.
jadi ini coba saya lakukan ya dari awal. Jadi kayaknya ini masuk kuliah di ini yang membuat kakak ini kurang percaya diri karena mendapatkan lingkungan baru, teman-teman baru yang membuat permasalahan ini membuat kakak ini kurang percaya diri, lalu keluarlah pikiran overthinking, terus susah tidur, sampai masalah ini pun ya bisa sampai terbawa dalam mimpi, begitulah ya. Jadi untuk kedepannya yang ingin kakak ini ambil ini bagaimana kayak dalam masalahnya kayak? Kayaknya aku harus itu deh kak, ungkapin masalahku deh. Terus aku harus cerita juga ke orang-orang terdekatku biar mereka juga siapa tahu bisa ngasih aku solusi. Terus aku jadi tahu aku harus gimana ke depannya, dan mungkin aku harus lebih percaya diri lagi, nggak usah takut, nggak usah grogi karena belum terbiasa. Mungkin aku harus membiasakan diri mulai dari sekarang biar nggak berdampak ke depannya gitu. Jika ini mencoba untuk mengubah segala hal yang negatif tersebut akan bisa mengungkapkan perasaan ke teman-teman baru ini, lalu mencoba membuatkan dulu ya. Lalu berarti jadi setelah kakaknya ini mencoba untuk mengungkapkan langkah-langkah ke depannya ini, berarti mungkin sesi konseling pada saat hari ini sudah selesai kesepakatan kita. Mungkin kita bisa bertemu lagi di sesi selanjutnya yang akan kita bahas dan kita jadikan begitu kayak di tempat yang sama, untuk waktunya mungkin menyesuaikan untuk waktu kakaknya saja ya. Tak lupa saya ingin mengucapkan kembali atas kerahasiaan saya akan di awal bahwa untuk cerita yang kakak ini ceritakan tidak akan bocor tentang belajar. Percayakan itu aman dan tidak akan kemana-mana. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau tidak ada kata yang salah atau bagaimana. Ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wes.